Hai, kembali bersama saya Muhammad Agus Karim di mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul kedua tentang review analisa pembebanan. Untuk segmen pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan untuk modul ini. Modul ini terdiri dari 3 buah segmen. Ini adalah segmen yang pertama tentang pendahuluan. Nanti di segmen kedua Anda akan belajar tentang analisa pembebanan, dan di segmen yang ketiga kita akan review kembali tentang diagram benda bebas. Pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis pembebanan dari eksternal atau dari luar. Ada beberapa jenis pembebanan dari luar. Yang pertama adalah tension atau tarik. Yang kedua adalah compression atau tekan. Yang ketiga adalah shearing atau kita biasanya sebut dengan geser. Yang keempat adalah torsion atau torsi. Yang kelima adalah bending atau lentur. Dan yang keenam adalah buckling atau tertekuk. Nah, berbagai macam pembebanan ini akan menyebabkan tegangan internal. Kelompok yang pertama, yaitu shearing dan torsion, itu akan menyebabkan tegangan geser. Dan yang kedua, yaitu tension compression, itu akan menyebabkan tegangan normal. Bending dan buckling juga akan menyebabkan tegangan normal. Nah, nanti kita akan mereview kembali tegangan-tegangan ini itu apa sih gitu ya. Ini geser ya, simbolnya tau. Ini adalah normal, simbolnya adalah sigma. Selain pembebanan yang telah dibahas tadi, ada jenis pembebanan yang agak spesial, yaitu dari tekanan internal. Nah, ini biasanya terjadi di pressure vessel gitu ya, atau bejana tekan ataupun di sistem perpipaan. Nah, tekanan internal tersebut akan menyebabkan tegangan sirkumferensial atau biasanya kita juga sebut dengan tegangan Hooke, tegangan longitudinal, dan juga tegangan radial. Semua arahnya ini adalah arah normal. Sebenarnya untuk arah yang geser atau tegangan geser itu ada juga, cuma nilainya bisa diabaikan karena kecil. Pembebanan dapat dibagi menjadi 4 buah kelompok. Kelompok yang pertama yaitu gaya, kelompok yang kedua adalah momen, kelompok yang ketiga adalah defleksi, dan kelompok yang keempat adalah adanya perbedaan temperatur. Nah, nanti masing-masing kelompok itu bisa dibagi berdasarkan arah terhadap penampangnya. Oke, gaya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu gaya normal, dan kita biasanya simbolnya adalah N, dan juga gaya geser, simbol biasanya yang digunakan adalah V. Momen juga sama, bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu momen lentur atau bending, simbolnya adalah M, dan puntir atau torsion, simbolnya adalah T. Defleksi juga bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu defleksi linear atau delta dan defleksi sudut atau theta. Perbedaan temperatur yaitu delta T disimbolkannya adalah perbedaan temperatur ada temperatur kedua dikurangi dengan temperatur yang pertama. Nah, untuk kasus 3 dimensi, nanti masing-masing gaya, momen, defleksi, dan perbedaan temperatur tersebut dapat diproyeksikan terhadap sumbu X, Y, ataupun sumbu Z. Oke, sekarang kita bahas tentang hukum Newton. Seperti yang Anda ketahui, hukum Newton itu ada 3. Hukum pertama menyatakan bahwa sebuah partikel akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan seragam dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya tidak seimbang yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam rumus singkatnya, hukum pertama ini bisa ditulis menjadi sigma F sama dengan 0. Nah, hukum pertama inilah yang akan sering kita gunakan dalam kesetimbangan gaya. Hukum yang kedua menyatakan bahwa akselerasi sebuah partikel sebanding dengan resultan vektor gaya yang bekerja pada partikel tersebut dan memiliki arah sama dengan arah resultan vektor gaya. Secara singkat, rumus ini adalah sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Hukum yang ketiga adalah tentang aksi dan reaksi.
Hukum ketiga ini menyatakan bahwa gaya aksi dan reaksi antara dua benda yang berinteraksi memiliki besar yang sama, arah yang berlawanan, dan bersifat kolinier, yaitu berada pada satu garis yang sama. Hukum ketiga ini juga nanti akan sering kita gunakan untuk mencari aksi dan reaksi dari dua buah benda. Ini adalah akhir dari segmen pertama modul kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.